Berdoa bukan hanya tentang meminta, ia adalah bentuk pengakuan paling tulus bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb yang Maha Kuasa. Dalam setiap hela nafas yang kita panjatkan, terkandung harapan, penyesalan, cinta, dan kerendahan hati. Maka, berdoalah dengan yakin. Tapi, tahukah kita bahwa ada waktu-waktu istimewa yang Allah buka selebar-lebarnya untuk mengabulkan doa hambanya? Tonton video ini sampai akhir, karena bisa jadi satu kalimat dalam narasi ini adalah doa yang Allah kirimkan untukmu. Jangan lewatkan satu detik pun, karena mungkin inilah waktu mustajabmu. Jika video ini menyentuh hatimu, klik like sebagai bentuk syukurmu atas hidayahnya, bagikan, share kepada orang-orang tersayang, karena bisa jadi lewat tanganmu ada doa mereka yang akhirnya dikabulkan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kamu tak pernah ketinggalan setiap nasihat yang bisa menjadi bekal hidup, dan pengingat lembut dari langit, di tengah hiruk-pikuk dunia. Mari kita saling menguatkan dalam iman, karena di balik satu klik, bisa jadi ada pahala yang terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa sudah berdoa lama, tapi belum juga dikabulkan? Kita menangis di sepertiga malam, memohon sepenuh jiwa, tapi jawaban tak kunjung tiba. Kita pun mulai bertanya-tanya, apakah Allah tidak mendengar? Ataukah aku yang tidak layak dikabulkan? Tapi, tahukah kita bahwa doa bukan hanya tentang isi, tapi juga waktu dan kondisi saat memanjatkannya? Allah itu Maha mendengar, tapi Dia juga Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkan. Ada waktu-waktu tertentu yang Allah janjikan sebagai waktu mustajab, saat langit benar-benar terbuka, saat malaikat mengamini, saat rahmat Allah turun, dan saat dunia seakan berhenti sejenak untuk mengangkat permohonan hamba ke langit tertinggi. Jika kita tahu dan menjaga waktu-waktu ini, maka doa kita bisa menjadi anak panah yang menembus langit. Doa kita akan lebih bermakna dan terasa hangat di hati, karena kita tidak hanya memintanya, tapi juga menghormatinya. Mari kita renungi bersama, kapan saja waktu-waktu terbaik berdoa agar Allah kabulkan hajat kita. Hidup kita tak pernah lepas dari harapan. Di setiap fase, ada doa yang kita panjatkan. Untuk kesehatan, rezeki, jodoh, ketenangan, hingga ampunan. Tapi seringkali, kita merasa doa kita menggantung di udara, tak kunjung berpijak di bumi kenyataan. Padahal Allah sudah menjanjikan, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ghafir 60. Lalu kenapa belum juga terkabul? Mungkin karena kita terlalu terburu-buru, atau mungkin karena kita belum memilih waktu yang tepat. Seperti halnya petani yang menanam di musim tanam, dan bukan musim kering, begitu pula doa. Ada waktu-waktu terbaik, musim-musim langit terbuka, saat Allah begitu dekat dan siap mengabulkan. Di waktu-waktu itu, bukan hanya doa yang terdengar, tapi juga tangisan, pengakuan, dan cinta yang tulus dari hamba yang bersujud. Saat-saat itu bukan tentang panjangnya doa, tapi dalamnya penghayatan. Rasulullah mengajarkan kita bahwa berdoa bukan hanya soal memohon, tapi juga menyadari bahwa kita hamba yang lemah. Maka doa yang diucapkan di waktu mustajab adalah bentuk komunikasi terbaik antara hati yang berharap dan Rabb yang Maha Pengasih. Waktu-waktu ini ibarat pintu-pintu langit yang dibuka sementara, dan kita harus pandai menunggu dan mengetuknya. Bahkan jika hanya satu kalimat doa yang keluar dari mulut kita di waktu tersebut, itu bisa lebih kuat dari 1000 doa di waktu biasa. Karena Allah tak melihat banyaknya kata, tapi kedalaman iman dan waktunya. Maka mulai sekarang, mari kita belajar menyesuaikan irama hidup kita dengan waktu-waktu emas itu. Kita tak akan pernah tahu kapan doa kita menjadi sebab datangnya takdir indah dari langit. Jangan berhenti berdoa, tapi juga jangan lupa memperbaiki kapan dan bagaimana kita berdoa. Sebab doa adalah senjata, dan waktu mustajab adalah saat ketika senjata itu menjadi sangat tajam. Mari kenali bersama waktu-waktu mustajab itu, dan jadikan setiap doa kita lebih bermakna.
Setiap manusia membawa harapan dalam jiwanya, seperti air yang mengalir mencari muaranya. Dan doa adalah bisikan lembut yang dititipkan ke langit, mengharap rahmat dari Tuhan yang Maha Menyambut. Tapi tak semua doa langsung mengetuk pintu langit, karena Allah bukan hanya mendengar, Dia juga memilih waktu yang paling tepat. Bukan karena Dia pelit memberi, namun karena Dia tahu kapan yang terbaik untuk kita terima. Maka berdoalah, wahai hati yang berharap, tapi jangan sekadar berdoa, kenali pula waktunya. Sebab dalam Islam ada waktu-waktu mustajab, saat-saat yang jika dimanfaatkan, doa bisa menjadi kenyataan. Adakah yang lebih indah dari sepertiga malam terakhir, saat dunia diam dan hanya suara hati yang terdengar? Di saat itu, Allah turun ke langit dunia, bertanya pada hambanya, "Siapa yang memohon padaku, akan aku kabulkan." Di sepertiga malam, tidak perlu kata panjang. Cukup air mata dan satu kalimat sederhana. Sebab saat dunia tidur, Allah justru membuka pintu rahmat, dan doa menjadi suara paling lantang di langit. Saat adzan berkumandang, langit pun bersaksi bahwa ada panggilan dari Tuhan untuk hambanya. Berdoalah saat itu, sebab para malaikat pun bersaksi, dan Allah lebih dekat dari sebelumnya. Lalu lihatlah jarak antara adzan dan iqamah. Itu bukan waktu kosong, tapi waktu emas. Rasulullah bersabda, itu waktu yang tidak tertolak. Maka bisikkanlah harapanmu, karena saat itu langit membuka diri. Sujud adalah tempat terdekat dengan Allah. Letak kepala kita sejajar dengan bumi, namun hati kita terbang tinggi menuju arasy. Maka panjatkan doa di sana, ketika jiwa sedang tunduk sepenuh hati. Dalam sujud, tak perlu banyak bahasa. Cukup, "Ya Allah, tolong aku." Dan langit akan menggetarkan rahmat untuk menjawab tangisanmu yang ikhlas. Ketika berbuka puasa, jangan hanya menanti makanan, tapi bukalah tangan dan panjatkan doa. Karena waktu berbuka adalah saat mustajab. Doa orang berpuasa tak pernah tertolak. Setiap hari Jumat menyimpan rahasia. Ada satu waktu di antara Asyar dan Maghrib, yang jika kau berdoa, maka pasti Allah kabulkan. Sungguh Allah itu dekat pada hamba yang menanti. Dan ketika hujan turun membasahi bumi, itu bukan hanya air, tapi juga rahmat. Doa yang dipanjatkan saat hujan adalah doa yang terangkat, sebab langit sedang turun menyentuh bumi. Saat engkau bepergian, jangan lupakan doa. Karena doa musafir adalah doa yang mustajab. Ia membawa rindu dan harapan. Dan Allah tahu perpisahan kadang membuat hati lebih dekat padanya. Orang yang terzalimi, doanya menembus langit. Tak ada penghalang di antara dia dan Allah. Maka jika engkau pernah terluka karena manusia, jangan balas, cukup serahkan luka itu dalam doa. Ketika hatimu hancur dan dada sesak, itu adalah waktu istimewa untuk berdoa. Karena doa yang keluar dari hati yang remuk, lebih jujur daripada 1000 kata indah. Ucapkanlah Asmaul Husna saat berdoa, karena menyebut nama-nama Allah adalah penguat permintaan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq. Setiap nama membawa cinta dan jawaban. Waktu sahur bukan hanya untuk makan, tapi juga waktu untuk menangis di hadapan Tuhan. Karena saat itu, langit mendekat ke bumi, dan setiap bisikan didengar tanpa penghalang. Hari-hari puasa bukan hari lemah, tapi hari penuh kekuatan doa. Doa orang yang berpuasa adalah senjata yang menembus segala penghalang takdir. Jangan lupa berdoa setelah sholat fardu, karena Rasulullah sering melakukannya. Saat itu hati sedang bersih dan jiwa masih basah, dan doa lebih mudah untuk diterima. Ketika menjenguk orang sakit, panaskan hatimu dengan doa, karena doa untuk saudaramu saat itu akan membawa keberkahan bagi kalian berdua. Di Arafah, bagi yang berhaji, langit benar-benar terbuka, dan doa pada hari itu adalah doa yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Dan jangan lupakan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu doa di malam itu bisa mengubah hidupmu untuk selamanya. Malam dan pagi, keduanya punya keutamaan. Di awal malam, saat dunia mulai tenang, dan di akhir malam, saat jiwa sudah lelah, doa akan menjadi lebih jujur dan bermakna.
Tapi ingat, semua doa yang khusyuk dan yakin akan lebih dekat pada pengabulan. Doa yang tulus, disertai harapan dan penyerahan, akan mengetuk langit walau tanpa suara. Kadang kita mengira doa kita belum dikabulkan, padahal Allah sedang menundanya, bukan menolaknya. Karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk menjawab doa dengan cara terbaik. Kadang Allah tak langsung memberi, karena Dia ingin kita terus mengetuk, agar kita belajar berserah, bukan hanya berharap cepat. Setiap tidak hari ini dari Allah, bisa jadi adalah ya untuk esok hari yang lebih baik. Maka bersabarlah dalam berdoa, karena sabar adalah ruhnya permohonan. Jangan lelah berdoa meski belum nampak jawaban, karena di setiap sujudmu ada pahala yang ditabung. Dan Allah tak pernah lupa satupun air matamu, tak satupun yang sia-sia di sisinya. Ada doa yang dikabulkan cepat, ada pula yang tertunda, dan ada yang diganti lebih baik, karena Allah tahu yang kau tidak tahu. Sujudmu hari ini bisa jadi sebab pertolonganmu esok. Bisikanmu malam ini bisa jadi pembuka rezekimu lusa. Sebab doa itu seperti benih. Ia tumbuh perlahan dengan izin Tuhan. Maka jagalah waktu-waktu emas itu. Jangan sia-siakan ketika adzan berkumandang. Jangan lalai di waktu sahur, karena setiap detik bisa jadi kunci takdir. Jadikan sepertiga malam sebagai sahabat, bukan sebagai waktu terlelap tanpa makna. Bangunlah, meski hanya 5 menit, karena bisa jadi itu yang Allah tunggu darimu. Jangan malu menangis saat hujan turun, karena hujan adalah rahmat yang turun bersama kabar baik. Air hujan dan air mata bisa bersatu, membawa doamu ke langit tanpa terhalang. Saat berbuka puasa, jangan hanya mengejar makanan, tapi kejar juga ridha Tuhanmu. Satu doa saat berbuka bisa membuka pintu yang tertutup dan mengganti letihmu dengan keberkahan. Jangan anggap remeh doa setelah salat, karena itu adalah saat hati baru saja dimurnikan. Minta apapun, sekecil apapun, karena Allah tidak pernah bosan mendengar. Ketika kamu berdoa untuk orang lain, tanpa sepengetahuannya, malaikat pun mendoakan hal yang sama untukmu. Betapa indahnya balasan Tuhan. Kalau kau sedang dalam perjalanan, jadikan jalanmu bukan hanya lintasan dunia, tapi juga jalan menuju langit, dengan doa yang terus mengiringi langkah. Dan saat kau merasa tak ada yang mengerti, doa adalah peluk yang tak terlihat. Allah mendengarmu bahkan saat kau diam, bahkan saat kau hanya menatap langit kosong. Ketika engkau dizalimi, jangan balas dengan amarah, balaslah dengan doa. Bukan karena kau lemah, tapi karena Allah lebih kuat untuk membela. Di hari Jumat, jangan sia-siakan detik-detik menjelang maghrib, karena bisa jadi itulah waktu mustajab itu, di saat langit mulai berganti warna, dan bumi menyambut malam dengan tenang. Ketika hidup terasa sempit, maka perluaslah ruangnya dengan doa, karena doa bisa membelah lautan sempit seperti tongkat Musa, dan membukakan pintu yang terkunci rapat. Berdoalah dengan yakin, bahwa Tuhanmu tidak pernah tidur, dan tidak ada satupun kata dari lisanmu yang tak dicatat oleh langit. Waktu adalah rahasia terbesar doa, bukan hanya bagaimana kau meminta, tapi kapan dan dari kedalaman mana kau memohon. Itulah yang membuat doa menjadi istimewa. Ada orang yang hidupnya berubah, bukan karena usaha semata, tapi karena satu doa kecil yang dia ucapkan di waktu yang tepat. Doa adalah jalan pintas paling lurus untuk sampai kepada takdir yang indah. Karena saat engkau tidak mampu apa-apa, doa mampu menembus segala batasan. Jika dunia mengecewakanmu, berlarilah ke tempat sujud. Itulah tempat satu-satunya di mana semua luka bisa diredam. Dengan satu kata, Ya Allah. Tuhan tidak melihat siapa kamu, tapi bagaimana kamu memanggilnya. Maka panggillah dengan nama yang paling indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab. Jadikan malam sebagai tempat menyembunyikan tangismu, dan siang sebagai waktu memperjuangkan jawabannya, sebab doa tak berhenti hanya di lisan, tapi terus hidup dalam tindakan dan harapan. Saat hujan turun dan air mata ikut jatuh, langit dan bumi seolah ikut mendoakanmu. Sungguh, ada romantika antara air dan harapan yang Allah saksikan dengan kasih sayang. Berdoalah bukan hanya saat sempit, tapi juga saat lapang,
agar Allah tahu bahwa cinta kita tak bersyarat, tak hanya datang saat butuh saja. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga tanda cinta dan rindu. Karena siapa yang mencintai, pasti ingin selalu berbicara dengan yang dicintainya. Jangan hanya meminta dunia, mintalah juga akhirat. Karena dunia akan pergi, tapi akhirat akan menetap. Doa adalah bahasa cinta paling dalam, yang tak selalu dimengerti manusia, tapi pasti dimengerti oleh Tuhan, karena Dialah yang menanam cinta itu di hatimu. Jika kau tak tahu apa yang harus diminta, minta saja. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang terbaik menurut-Mu. Itu sudah cukup untuk menggugurkan langit penuh rahmat. Kadang Allah tidak memberi karena kamu belum siap. Kadang Dia menunda karena Dia ingin kamu belajar ikhlas. Dan kadang Dia langsung memberi karena tahu kau sudah lelah menunggu. Jika malam-malam sunyimu terasa panjang, itu adalah waktu terbaik untuk berbicara tanpa gangguan. Allah mencintai hamba yang menyepi untuknya. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mendekat. Kadang, kita berpikir bahwa kita sendirian, padahal Allah sedang paling dekat. Ketika semua pintu tertutup, pintunya justru sedang terbuka lebar. Waktu-waktu mustajab bukan sekadar momen, tapi pelajaran tentang kesungguhan. Allah ingin tahu, apakah engkau benar-benar percaya atau hanya berharap sesaat? Doa bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang perasaan yang ditumpahkan, tentang air mata yang tak tertahan, dan tentang harapan yang tak pernah padam. Berdoalah seperti Nabi Ayub, yang tetap menyebut Rabb-Nya dalam kesakitan. Sesungguhnya aku telah ditimpa musibah, dan engkau adalah yang maha penyayang. Al-Anbiya 83. Berdoalah seperti Nabi Yunus, yang berseru dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minadz zalimin. Dan laut pun membawanya menuju keselamatan. Berdoalah seperti Maryam, yang dalam kesunyian, tetap yakin pada pertolongan. Dan Allah datangkan buah kurma dari atas kepalanya, tanpa harus memintanya berkali-kali. Allah tahu isi hati sebelum kita ucapkan, tapi tetap, Dia minta kita untuk berdoa, karena doa adalah tanda kita mengakui bahwa hanya Dia tempat bergantung yang sesungguhnya. Jangan takut jika doamu terdengar biasa, karena yang penting bukan indahnya kata, tapi dalamnya makna dan jujurnya rasa. Itu yang Allah nilai dari hambanya. Kalau kau merasa tak layak, tetaplah berdoa, karena siapa tahu, justru engkau yang paling Allah tunggu doanya. Jangan menunda-nunda doa, karena bisa jadi waktu mustajab sedang berjalan, dan 1 menit keterlambatan adalah 1 pintu tertutup yang tak kau sadari. Bahkan jika hanya bisa berdoa dalam hati, lakukanlah. Karena suara hati lebih nyaring di sisi Allah daripada teriakan tanpa ketulusan. Jangan pernah bilang doaku tak ada gunanya, karena Allah tidak pernah lalai mengurus hambanya. Dia tidak diam, Dia sedang bekerja diam-diam untukmu. Jika kau pernah kecewa karena doa tak dikabulkan, ingatlah, mungkin kau sedang dilindungi dari hal yang tak kau pahami, dan itu adalah bentuk cinta yang paling murni dari Allah. Saat engkau patah, jangan diam. Patahkanlah egomu, bukan keyakinanmu, dan tetaplah berdoa seperti biasa. Seperti anak kecil yang terus memanggil ibunya, begitulah hamba yang terus menyebut nama Allah. Meski belum dijawab, dia tetap memanggil. Dan pada akhirnya, Allah pun mengangkatnya. Doa bukan soal dikabulkan atau tidak, tapi soal apakah kita cukup sabar untuk tetap percaya. Karena Allah tidak terburu-buru seperti manusia. Dia bekerja dalam kesempurnaan waktu. Jangan berhenti hanya karena kecewa, karena bisa jadi kamu satu tarikan nafas lagi dari jawaban, tapi kau berhenti, dan itu yang membuat harapanmu tertunda. Ingatlah bahwa tidak semua jawaban datang dalam bentuk yang kita mau. Kadang Allah menjawab dengan membentuk kita jadi kuat. Doa bukan hanya mengubah keadaan, tapi mengubah diri yang memanjatkannya. Bersujudlah lebih dalam saat hidup terasa makin berat. Karena sujud bukan pelarian, tapi kepulangan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Jadikan waktu-waktu mustajab itu sebagai rutinitas, bukan hanya saat panik dan genting. Karena cinta sejati tak hadir hanya saat butuh.
Tulis doamu jika perlu, bacakan saat sepertiga malam, ulangi saat hujan turun, dan bisikan saat azan memanggil. Jangan biarkan satu hari lewat tanpa doa, walau hanya satu kalimat. Ya Allah, cukupkan aku hari ini. Karena doa pendek pun bisa membawa keajaiban panjang. Saat tak ada yang percaya pada mimpimu, biarkan doa menjadi penguatnya. Allah tak perlu banyak bukti untuk mengabulkan. Dia hanya butuh imanmu yang terus bertahan. Jika hatimu sedang keras, berdoalah agar dilembutkan. Karena doa bukan hanya untuk rezeki dan cinta, tapi juga untuk jiwa yang hampir mati. Dan bila engkau sedang bahagia, jangan lupa bersyukur lewat doa. Karena syukur adalah doa yang paling mulia, doa yang menunjukkan bahwa hati tak lupa. Jangan mengeluh karena prosesmu lambat. Mungkin Allah sedang membentuk doamu jadi tangga menuju surga. Bukan sekadar pemenuhan keinginan dunia, tapi juga tabungan akhirat. Terkadang Allah tak langsung menjawab, karena Dia ingin kau lebih banyak bicara dengannya. Semakin kau berdoa, semakin Dia merasa dekat denganmu. Bagi orang beriman, waktu mustajab itu adalah alarm spiritual, bukan hanya jadwal, tapi juga kesempatan mendekatkan jiwa. Syalat, adzan, hujan, malam, puasa, itu semua bukan hanya ibadah, tapi jembatan untuk menyampaikan doa dan merasakan bahwa kita tak pernah sendirian. Buka hari dengan doa, akhiri malam dengan doa, karena hidup terlalu rapuh untuk dilewati tanpa pengharapan. Jangan hanya berharap pada manusia, karena hati manusia bisa berubah, tapi Allah, kasih-Nya tak pernah menyesal memberi. Saat semua rencana gagal, masih ada doa, dan seringkali, doa adalah jalan terakhir yang paling tepat. Doa bukan kata-kata, tapi kesungguhan yang tak bisa dibohongi. Dan Allah tahu mana yang hanya lisan dan mana yang dari hati. Berdoalah untuk yang mencelamu, untuk yang menyakitimu. Karena saat kau mendoakan musuhmu, Allah sedang membersihkan jiwamu. Buatlah waktu-waktu mustajab itu menjadi kebiasaan, seperti sarapan untuk hati yang lapar. Karena hidup bukan hanya urusan logika, tapi juga urusan langit. Saat kau lupa berdoa, itulah saat kau paling lemah. Dan saat kau ingat kembali, itulah saat Allah sedang membangunkanmu. Berdoalah saat semua terasa cukup, agar kau tak lupa siapa yang mencukupkan. Dan berdoalah saat semua kurang, agar kau tahu bahwa tak ada yang bisa selain Dia. Waktu-waktu mustajab adalah kasih sayang yang dijadwalkan, agar kita punya alasan untuk kembali ke sajadah, kembali ke Tuhan. Seperti angin lembut menyapa wajah, doa juga menyapu jiwa yang penat. Dan waktu mustajab adalah saat angin itu bertiup lebih kencang, membawa harapan kita langsung ke hadirat-Nya. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang bisa kita usahakan, tapi pada akhirnya, yang paling penting adalah doa yang tidak pernah kita lepas. Jika engkau tak punya apa-apa, tapi masih punya doa, maka engkau punya segalanya, karena engkau masih bisa bicara pada pemilik segalanya. Dan jika engkau sudah tak mampu berkata-kata, cukup katakan, Ya Allah. Karena kadang satu nama itu saja sudah cukup membuat langit menangis untukmu. Waktu mustajab bukan hanya jam, tapi juga detik yang penuh iman. Dan jika kau tahu bagaimana menunggu, doa itu akan datang bersama cinta dari langit. Maka teruslah berdoa, karena setiap doa adalah undangan kepada Allah untuk datang memeluk hatimu dan mengubah takdirmu menjadi karunia terindah yang belum kau mengerti hari ini. Bersama harapan yang mungkin selama ini tersembunyi, kita menyusuri waktu demi waktu, menelusuri setiap detik yang Allah anugerahkan sebagai jembatan langit dan bumi. Ketika doa menjadi teman malam, ketika sujud menjadi pelarian paling aman, ketika tangis menjadi bahasa tanpa suara, disitulah Allah mengajarkan kita tentang cinta yang paling dalam. Berdoa bukan sekadar berkata, ia adalah perjalanan jiwa menuju langit, dan waktu-waktu mustajab itu bukan sekadar peluang, tapi undangan dari Tuhanmu. Kita tak butuh panggung untuk menangis. Cukup sepertiga malam, sajadah, dan sepi. Tak perlu puisi panjang, cukup kata sederhana, tolong aku ya Allah. Waktu-waktu istimewa itu adalah isyarat cinta dari Rabb yang Maha Mengetahui, bahwa dalam kelemahan kita, ada kekuatan yang disiapkannya untuk bangkit. Asalkan kita tak pernah meninggalkan doa. Ingatlah,
Doa bukan hanya dikabulkan saat kita senang, tapi juga disimpan, dikirim, atau diganti lebih baik, karena Allah Maha Bijaksana dalam menentukan akhir cerita. Tak semua doa akan terjawab cepat, namun semua doa akan mendapat tempat. Di sisi Allah yang tak pernah tidur, setiap air mata yang tulus akan menjadi cahaya di waktu yang paling gelap. Maka jangan menyerah pada takdir, dan jangan berhenti berharap pada Tuhan. Selama kau masih bisa menyebut namanya, berarti kau belum kalah. Kau hanya sedang diuji untuk semakin dekat. Jadikan waktu-waktu mustajab itu sebagai ruang rahasia antara engkau dan Tuhanmu, tempat engkau jujur, tempat engkau rebah, dan tempat engkau benar-benar pulang. Karena pulang yang paling damai adalah ketika hati merasa cukup hanya dengan doa, dan dunia tak lagi mampu menakutimu. Karena kau tahu, Allah sudah memegang semuanya. Maka sebelum kita akhiri video ini, tundukkan hatimu. Ingat satu doa yang paling kau ingin Allah kabulkan, dan bisikkan, sekarang juga. Semoga Allah kabulkan semua hajatmu dalam waktu yang paling indah, dengan cara yang paling tak terduga, dan dalam suasana iman yang paling kuat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang tak pernah tertidur dari permohonan hamba-hambanya. Kami datang padamu dengan hati penuh harap, dengan jiwa yang lelah tapi tak ingin menyerah, dengan luka yang tersembunyi tapi tetap percaya bahwa hanya Engkaulah tempat kami pulang dan bersandar. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang berdoa tapi belum Engkau kabulkan, maka kuatkanlah hatinya hingga waktu terbaikmu datang. Jika ada di antara kami yang merasa kehilangan arah, maka tuntunlah kami kembali ke jalan cahayamu. Jika ada di antara kami yang sedang menahan tangis dalam diam, maka jadikanlah air matanya sebagai penghapus dosa dan pengundang rahmatmu. Ya Rabb, kabulkan doa-doa yang telah lama kami gantungkan di langit, doa yang tak sempat kami ucapkan. Tapi Engkau tahu dari gemetar hati kami. Jadikan kami hamba yang sabar, yang ridha terhadap takdir, yang mencintai waktu-waktu mustajab, dan tak pernah berhenti mengetuk pintumu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengar, merenung, dan membuka hati. Semoga setiap kalimat yang terucap menjadi penguat dalam doamu, menjadi cahaya dalam gelapnya harapan, dan menjadi pengingat bahwa Allah selalu dekat. Terima kasih untuk setiap like, share, dan subscribe-mu. Karena lewat itu, engkau telah ikut menyebarkan kebaikan, dan semoga engkau pun menjadi jalan terkabulnya doa orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan hati yang lebih tenang dan iman yang lebih hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.